Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sejarahnya kan memang Fir'aun itu terakhir mengakui Tuhannya Nabi Musa. Itu kan katanya terlambat ya, misalnya terlambat. Ya, batas terlambatnya itu sampai di mana? Maksudnya kerongkongannya di mana untuk ini apa? Penjelasan untuk pengakuan bahwa waktu detik terakhir sakaratul maut mengakui bahwa Tuhannya Musa. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Memang makanya kita perlu belajar tafsir ini terus menerus ya. Kita perlu belajar tafsir terus menerus karena memang sebenarnya belajar tidak hanya satu surat ini. Ya, contoh Musa, Fir'aun mengatakan ingin beriman dengan Nabi Musa tidak di surat ini, di ayat-ayat ini. Jadi makanya kita harap kepada kita semua bahwa kalau kita belajar tafsir ini kita coba konsisten, ya terus menerus. Kenapa? Karena satu persoalan itu tidak hanya di satu ayat atau satu surat. Ada lagi surat yang lain, ada lagi surat yang lain, ya kayak surat yang kita bapak-bapak baca bersama Pak Mahfud tadi ada juga disebut Nabi Musa kan. Surat berapa dari ayat berapa? Nah, jadi makanya perlu kita itu kenyataan begitu kan. Karena Al-Quran itu satu kesatuan dari awal sampai akhir, ya tidak berbab-bab kayak buku, ya. Kalau buku kan ada bab-bab, enggak. Nah itu. Jadi insya Allah nanti ketemu ayatnya ya. Memang ada ayatnya. Akhirnya artinya Fir'aun itu berkata sebelum dia tenggelam ketika ada sakaratul maut dia berkata apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika sudah sakaratul maut sudah tidak ada lagi diterima tobat, tak tertutup tobat. Sama aja nanti orang nanti kalau bertobat ketika matahari terbit di barat ya, tidak terima tobatnya. Padahal kan bukan sakaratul maut kan? Kalau sakaratul maut itu kiamat diri sendiri. Tapi kalau nanti matahari terbit di barat, itu bukan satu kali ya juga, masih lama juga itu berkali-kali itu matahari terbit di barat berarti orang belum sakaratul maut secara diri ya, tapi itu tobat tidak diterima lagi loh. Jadi ada waktu-waktunya tobat itu tidak diterima. Ketika kita masih hidup dan sudah sakaratul maut itu tidak diterima tobat. Contoh Fir'aun sudah yakin dia akan dicabutnya nyawanya, tapi sudah merasakan sakitnya. Nah, itu tidak terima tobat. Makanya nanti matahari terbit di barat itu Pak ya. Orang malam itu tidur heran, agak lama ya. Ini kejadian-kejadian sebelum matahari barat. Udah berbangun, belum juga masih gelap. Itu lagi katanya kan. Terbangun pun, belum juga terbit matahari. Tidur lagi, masih enak tidur saja kan. Akhirnya tiba-tiba terbit matahari di barat. Pintu tobat ditutup seluruh dunia. Bayangkan malam nasib gitu kan. Malam nasib. Pintu tobat ditutup seluruh dunia. Siapapun mau tobat nggak bisa lagi. Kenapa? Ya karena sudah menyaksikan kiamat. Artinya itu sudah tanda kiamat sudah. Baru yakin ada. Nggak bisa. Yang diminta Allah kapan? Beriman itu ketika kita masih sehat-sehat, masih aman, ya kan? Ketika itu yang Allah tuntut gitu. Sama aja orang sakit lah ya. Orang sakit ketika sehat-sehat dia membangkang, ya kan? Sok hebat, sok
sok sebagainya ya. Ketika dia tiba-tiba sakit berat dan dia sudah nggak ada daya upaya, itu nggak diterima begitu, ya. Artinya kesadaran itu yang sangat diharuskan kesabaran ketika sedang jaya, ya, sedang jaya kita, dan tiba-tiba kita mau bertobat, itu yang bagus tuh, ya. Makanya tadi itu Firaun dan terima tobatnya Pak, ya, karena sudah sakratul maut. Baik Pak ya. Kalau yang pertama tadi, saya kedua dulu saya ingat dari yang pertama. Posisinya udah masih membeku atau airnya udah normal. Ketika apa? Firaun kan terakhir disain. Oh iya. Mesti posisinya udah kembali ke normal. Oh iya. Masih membeku airnya. Makanya saya bilang tadi, Firaun terakhir tinggal sendirian, terakhir ya, lama Allah siksa dia. Pasukannya itu sudah mati semua, laut sudah merah, sudah ada darah-darah pasukan itu, sudah hancur semua. Sampai dia yang terakhir dia ombak-ambingkan oleh gelombang dan hampir tenggelam, ya. Berarti air sudah kembali seperti dia biasa. Kan saya bilang pasukan itu sudah banyak yang hancur, patah-patah, hancur, karena nanti air yang beku dari itu menghantam dari berbagai arah, akhirnya mati. Ya. Tapi Firaun, Allah Maha Kuasa, Allah tahan dulu dia hidup, nggak mati-mati dia. Walaupun dihantam juga dengan gelombang apa kan, tapi tidak mati-mati. Apa yang buat Allah bisa buat? Makanya di akhirat besok Pak ya, di akhirat besok Allah buat seperti manusia kebal. Makanya di dunia ini kalau mengharap jadi manusia kebal, sehingga kebal api, kebal senjata tajam, dengan bekerjasama dengan setan, dalam neraka besok kebal semua. Hancur, dipukul, Allah buat kita. Nggak mati-mati. Nah, itu neraka besok. Jika di dunia ini kita nggak perlu belajar dari tebal-tebal, ya, karena kita hanya menurut sunnatul. Baik Bapak Ibu yang berkata, silakan yang lain. Kita diskusinya boleh pada berbagai hal aja, gitu, ya. Tadi sama tanya tadi kalau masalah benar Rasul menyampaikan surat Bani Israil itu bukan penjelasannya apa maksudnya dari penjelasan surat Bani Israil kalau masalahnya kan? Iya. Terima kasih. Ada ayat di situ pada masalah ayat 14 ya. Allah mengatakan bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Kalau dia bertasbih berarti dia beriman. Nah, berarti apa Pak? Yang aneh itu orang kafir, kenapa tidak beriman? Semuanya beriman kepada Allah di langit dan di bumi, tapi kita kok kafir, kan aneh. Ya, aneh. Nah, maka oleh karena itu Allah ingatkan, tapi kalian nggak paham tasbih mereka. Tidak ngerti tasbih makhluk yang lain. Kayak pohon, tahu kita tasbihnya Pak? Tidak paham gitu. Ya. Kayak batu, tasbih, tidak paham juga. Ya. Kayak tembok aja Pak, kita tasbih berlomba. Tapi kita tidak paham. Ada tasbih, ya. Semua bertasbih. Itu tadi ya. Kecuali kafir. Baik, silakan yang lain ini. Tambahkan aja. Di waktu. Sudah waktu enggak? Ya, si 5 menit lagi. Itu kan. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, menambahkan saja. Jadi disebutkan tadi mengenai hukum rokok, Ustaz ya.
jadi kenapa sih sampai ada yang rokok itu hukumnya sampai haram gitu Ustaz? Biar semua tahu gitu saja. Karena pada dasarnya kan hukum makruh kan diambil dari mudarat. Mudarat itu tidak bermanfaat. Nah sampai hukum haram itu ternyata rokok itu bukan hanya mudarat, tapi bisa memberikan kesehatan ya. Itu yang jatuh ke hukum haram. Jadi biar apa? Tidak hanya sekedar menganggapnya orang itu sepele, Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai materi memang benar Ustaz. Pada waktu itu kaumnya Nabi Musa ini lebih mengutamakan akal. Itulah bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan beliau diangkat Nabi itu disertakan dengan barang dan wahyu, ya, turunnya wahyu Al-Quran ya. Tapi kalau Nabi Musa ini kitab Tauratnya belum turun. Jadi ketika Allah menunjukkan kekuasaan di tengah laut, itu kitab Tauratnya belum turun. Makanya banyak kaumnya yang membela, menanyakan tentang Tuhanmu ya Musa. Kaumnya dari itu pengen Tuhannya itu nampak gitu. Sampai nanti di ayat berikutnya itu masih bertanyakan tentang Tuhan Musa, sehingga ada kaumnya yang membuat patung dari sapi yang bernama Samiri ya, untuk disembah. Nah, kok sekarang orang-orang Yahudi itu kan cerdas-cerdas karena dia lebih mengutamakan akal. Itu tadi karena wahyu belum turun waktu itu. Kalau Al-Quran wahyu diturunkan, sehingga orang meyakini tentang besar Allah. Mungkin ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bapak Ibu, waktu kita masih ada ya, kita pastikan masuk syuruk ya. Mudah-mudahan nanti sudah masuk syuruknya kita lanjut sholat sunnah dan kita diberi oleh hadiah besar ya, pahala sebesar haji dan umroh ya. Tapi kita pastikan dulu nih Pak Syarifudin. Silakan. Siapa lagi yang mau nanya Pak? Kita boleh nanya yang lain-lain ya. Karena coba silakan. Ya bagus pertanyaan Pak ya. Jadi memang begitulah konsepnya seperti tadi sudah kita nyatakan bahwa kita harus memposisikan yang pertama sekali wahyu. Wahyu itu apa saja? Ada lagi urutannya. Al-Quran masuk pertamanya. Yang nomor 2 hadis atau sunnah Nabi. Karena hadis dan Nabi ini juga disebut wahyu. Tapi wahyu dalam bentuk hadis atau sunnah. Jadi wahyu ini ada 2 nih Pak. Yang dalil qat'iynya ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi wahyu dua-duanya. Mana dari Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi itu kata Nabi Muhammad SAW tidaklah berkata, tidaklah berbuat kecuali dari hawa nafsunya ya, tapi itu adalah wahyu. Jadi kalau Nabi berkata itu bukan kayak kita itu ngomong asal aja, bukan. Nabi itu kalau berkata atau berbuat itu wahyu dari Allah. Nah, ya. Jadi utamakan dulu Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran, hadis. Dan itu kata Nabi seperti ketika Mu'az akan Nabi kirim ke Yaman, ya, untuk memimpin umat Islam di Yaman.
dipanggil Muaz, wahai Muaz, dengan apa nanti manusia kamu pimpin? Apa jawab Muaz? Dengan Al-Quran, ya kan? Kemudian Nabi tanya, wahai Muaz, kalau engkau tidak menemukan dalilnya di Al-Quran, bagaimana? Muaz menjawab, dengan hadis sunnah engkau. Nabi benarkan juga kan? Nabi benarkan itu Pak, urutannya yang Muaz sebut itu. Pertama Al-Quran. Jadi kalau nggak ada, bagaimana kata Nabi? Dengan hadis atau sunnah. Kemudian Nabi tanya lagi tuh. Nabi tanya lagi Pak. Ini Nabi yang tanya. Kalau engkau tidak menemukan dalam hadisku atau sunnahku, bagaimana? Disinilah akal lagi. Muaz katakan apa? Ajtahidu ra'i. Ajtahidu ra'i. Apa itu? Saya akan bersungguh-sungguh memikirkannya, ya, dengan akal saya. Gitu ya? Tapi akal ini juga dibarengi oleh kalbu, hati. Ya, ra'i itu Pak, akal juga hati. Artinya apa? Akal dari hati yang beriman, bukan akalnya orang kafir maksudnya, ya. Bukan akal orang kafir Pak, tapi akal yang dari hati yang beriman. At-tahidu ra'i. Nanti dia juga akan ada disebut pengkiasan, sistemnya pengkiasan. Kenapa? Karena kalau yang berkumpul para ulama itu namanya pakai akal tapi ijtima. Ijtima itu apa? Hasil pemikiran akal yang dihasilkan oleh para kesepakatan ulama. Itu namanya yang ketiga ijma, ya, ijma. Ya, itu menggunakan akal juga, kias juga. Tapi lebih kuat dari kias sendiri. Kalau saya sendiri mengiaskan, itu lemah dibandingkan hasil dari kesepakatan ulama. Jadi 4 ini, ya, 4. Yang mana ijma dan kias itu menggunakan akal. Jadi itu disiplinnya Pak ya, disiplinnya, urutannya begitu ya. Memang agama kita mengatakan bahwa la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama terhadap orang yang tidak berakal. Artinya apa? Orang gila sudah lepas dari kewajiban agama. Itu Pak ya, kalau orang gila akalnya udah nggak ada kan, dia terlepas dari kewajiban. Jadi artinya apa? Orang yang sah beragama Islam ini adalah orang yang berakal. Kalau orang gila udah dimaafkan gitu, ya Pak ya. Itu Pak. Barangkali itu Pak ya. Kira-kira cukup Pak ya. Jadi mari Bapak Ibu, selagi kita ini Allah beri kesempatan, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari, mendalami Al-Quran. Ingat Pak ya, dalam hadis sudah disebut orang-orang yang besar perhatiannya terhadap Al-Quran ini, ya, orang-orang yang benar-benar serius perhatian Al-Quran, dia pelajari, dia renungkan, dia pelajari ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu qiraat, kemudian dia rajin-rajin baca Quran tiap hari, dia pelajari tafsirnya sekarang ya, pelajari tafsirnya dan diamalkan. Dalam hadis disebut ahlullah. Apa itu artinya? Keluarga Allah. Orang yang rajin membaca Quran,
besar perhatian dengan Al-Quran, itu disebutkan keluarga Allah. Begitu tingginya Allah mengangkat derajat orang yang mau belajar Al-Quran. Maka mari kita rajin belajar Al-Quran.